Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang, bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok buah itu depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tak ada nyampi. Agak Apa nyampe. kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya begitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita. ya Dan kita masuk ke rumah. punya Saya paham, Pak. ya Sudah, ya itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istri muda ya, hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak tahu apa maksud. Pergi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Duanya mana? Ayo sosok dua itu teman-teman. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada aktual di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan, moncongnya. Nah, atasnya. Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel itu Kalau pahamnya yang saya lihat dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tak ada nyamping. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. ya, 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 Itu nanti bagi saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud. Orang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang, bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, sosok buah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. masuk gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tak ada nyampi. Agak nyampe Sampai ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef di kiri. Yosef di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita. ya Dan kita masuk ke rumah. punya Saya paham, Pak. ya sudah Sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istri muda ya. Hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pagi. Ya, Pagi nggak terlalu tetap di dinding gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa maksud? Mengingat di dinding gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap dua itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tak ada nggak nyampe. Agak nyampe. Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham, Pak. Ya, ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya, Nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang, bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok saya depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar begitu aja. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, sama. tak ada nyambi. Ada yang Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita. ya, Dan kita semua. punya Saya paham, Pak. ya, bisa. Sudah. Ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya. Hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya, Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa? Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo sosok gua itu depan teman. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan, moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau pahamnya yang saya lihat dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tapi nggak nyampe. Agak Apa nyampe. kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. ya, kehidupan ya, ya, Itu nanti PP ya, saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak terlalu apa? tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang, bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gue di mana-mana. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga, Iya. sama. Tapi ada nyambi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Makin. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. Ya. Nanti kita masuk dulu. punya Saya paham, Pak. Ya, saya bisa. Sudah. Ya, Itu aja. ya. Itu nanti PP saya. Ya. Ya. Istri muda ya. Hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu maksud. Pulang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap. Menetap. Korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gue itu teman-teman. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, Iya. itu dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat dihantar begitu aja. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tak ada nyampe. Agak nyampe Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau ikut itu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita masuk punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Pulang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok buah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, sama. nggak ada nyamping. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Sakit. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, itu jelas. Ya, Itu aja. ya. Itu nanti PP Ya. saya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. nggak terlalu maksud. Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok dua itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tapi ada nyampi. Agak nyampe Sampai ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu di Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. siapa? Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siapa? Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak Tahu. tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Makin. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siapa? Pak Yosef juga punya pos 2. Siapa? Ya, Siapa? jadi maksudnya kehidupan dengan duit Rumah nanti kita ya nanti kita masuk dulu. punya Saya paham, sama. ya sudah Sudah, ya itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu maksud Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok buah itu. Mana? Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan, moncongnya. Nah, atasnya. Nah, Iya. iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat dihantam begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tak ada nyamping. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau ikut itu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham, Pak. Ya, ya, Itu nanti PP saya. Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak terlalu maksud. tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke, terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan.
Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tak ada nyampi. Agak nyampe Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef di sini. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. ya Nanti kita masuk dulu. punya Saya paham, Pak. ya sudah Sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya ya Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu Tahu. nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia foto pergi. Ya Foto pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa maksud Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap. Menetap. Korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan, moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau pahamnya yang saya lihat dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga nih, sama. tak ada nyamping. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham satu Pak. ya, Sudah, ya, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, tapi muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak terlalu apa? Pulang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo sosok gue itu depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, sama. tak ada nyambi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, 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 Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa maksud? Pergi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok dua itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan.
Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Loncongnya kan? Loncongnya. Nah, atasnya. Nah, Iya. iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat dihantar begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba satu. Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi nggak nyampe. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Tipe sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. ya, 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 Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, tapi muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak terlalu apa? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok saya depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama. Tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Sampai ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah Kita masuk punya Saya paham, Pak. Ya, bisa. Ya, itu aja. ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa maksud? Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantar begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga nih, sama. tak ada nyampi. Agak Apa nyampe. kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Lingkungan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Kita masuk punya Saya paham, Pak. Ya, sudah ya, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud. menginap di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok dua itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Enggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi nggak nyampe. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya ada tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah. Ya, punya Saya paham, sama. Ya, Sudah, ya, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, paling muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gua itu depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar begitu aja. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. ya, Dan kita masuk dulu. punya Saya paham, Pak. ya, Sudah, ya, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa maksud? Pergi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap itu Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok saya depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat dihantar begitu aja. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau ikut itu. Saya di sebelah kiri. Oke. Saya ada tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di sini, ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Lingkungan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, sudah ya, ya, Itu nanti PP saya. ya, Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. maksud Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gua itu depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat dihantam begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung oh begitu juga nih, sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya ada tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya, punya Saya paham, Pak. ya, Itu nanti PP saya. Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud. mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke, terus posisinya saksi juga sebagai TKU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, sok-sok dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan.
Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya? Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung oh begitu juga nih, sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa ini? ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef di kiri. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Di depan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu nanti kita masuk punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP ya, saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetapkan Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok buah itu. Depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat dihantam begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba satu. Langsung Oh begitu juga ya, sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, sudah. Ya, ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa maksud? menginap di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gue depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. ya, Dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. ya, sudah, sudah. ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya, Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa maksud? Pergi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gue itu depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? izin yang Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya dipukul ke depan. ya Oke. Kalau ke Amel ini kalau pahamnya yang saya lihat dihantar begitu aja langsung gimana? langsung dihantar Bisa coba sebut. langsung Oh begitu juga Iya. sama. tak nggak nyampe Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan berarti kalau mau ikut itu Harusnya di sebelah kiri. bisa Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. siap Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. siap Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? siap Tahu. tahu Pernah ikut main golf? pernah sekali Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? di Lembang Jagoan. siapa Terdakwa? lumayan Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. tahu Oh tahu juga. tahu iya Kebetulan kami juga ada di sini, ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Lingkungan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, siap Pak Yosef tidak punya pos 2. siap Ya, siap jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, 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 istrinya tahu. tahu Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? dia pergi Ya, pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu nggak terlalu mengingat di bibi gitu Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gua itu depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada suara di atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi nggak nyampe. Ada yang Sampai ini. Oke. Ada nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, Sudah, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Saya pernah pergi. Ya, Nggak terlalu tetap di bibi gitu. nggak terlalu apa? Maksud Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menekan korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok saya depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Atasnya? Nah, Iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantar gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tapi nggak nyampe. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau ikut itu. Oke. Saya ada tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Lingkungan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. ya. Itu nanti PP Ya. saya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. maksud Di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok dua itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Atasnya? Nah, Iya. dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi nggak nyampe. Ada yang Sampai ini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya ada tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. ya, bisa ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetapkan batas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok dua itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan.
Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga Iya. sama. Tapi nggak nyampe. Agak Apa nyampe. kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel dulu. Iya. Kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya ada tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan duit Rumah dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu aja. ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa maksud? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok dua itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang boleh.
Ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan, moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita. Ya. Dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. sudah. Ya, Itu ada. ya. Itu nanti PP Ya. saya. Ya. Istri muda ya. Tapi muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia foto pergi. Ya, Foto pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. maksud Ulangi lagi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang, bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, siap-siap dulu itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin namanya. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung oh begitu juga Iya. sama. tak ada nyambi. Agak nyampe Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya itu di Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. siapa? Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siapa? Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak Tahu. tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita. ya Dan kita masuk ke rumah. punya Saya paham, Pak. ya sudah Sudah, ya itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya ya Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak tahu apa maksud. Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke, terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja Bu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Ya. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncong ini ya? Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba satu. Langsung Oh begitu juga? Iya. Sama? tapi nggak nyampe. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham satu. Itu nanti bagi saya. Istri muda ya, tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Pagi. Ya, Pagi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba satu. Langsung. Oh begitu juga Iya. sama. Tapi nggak nyampe. Ada yang Sampai ini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya begitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres Siap. saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu dan kita. ya, Dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. ya, Tapi bisa. sudah. Ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya. Hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yudi seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Maksud Orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap itu Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap saya depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar gitu aja. Langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba satu. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Sampai ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef di situ. Bisa. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu netap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud. minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok saya depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Enggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung Oh begitu juga? Iya. Sama? tapi nggak nyampe. Agak nyampe Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Makin. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. ya, Sudah, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, Hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Saya pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak tahu apa maksud? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Bongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore.
Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo sosok saya depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga? Ya. Sama? Tapi ada nyambi. Agak nyambi. Apa kayak ini? Oke.
agak nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kasus orangnya loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef di sini. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, sudah. Ya, ya. Itu nanti PP saya. Ya. Punya juga. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang, bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet.
Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah.
Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan
Itu apa namanya? Moncongnya kan, moncongnya ya. Atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tak ada nyambi. Agak Apa nyamping. kayak ini? Oke. Agak nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Sakit. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya, punya Saya paham sama. ya, Sudah, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya, Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. nggak tahu apa maksud Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang, bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, sok-sok dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tapi ada nyampi. Agak nyampe Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasus Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef di sini. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. Ya. Nanti kita masuk dulu. punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Sudah. Ya, Itu aja. ya. Itu nanti PP saya. Ya. Ya. Istri muda ya. Hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bimbing gitu. Nggak nggak tahu apa maksud mengingat di bimbing gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja Bu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba satu. Langsung Oh begitu juga Iya. sama. tak ada nyampi. Agak nyampe Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham satu. ya, Itu nanti PP saya. Istri muda ya, tapi muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. maksud Orang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gue itu depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga ya? Sama. tak ada nyampi. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. Ya. Nanti kita masuk dulu. punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Sudah. Ya. Itu aja. Ya. Itu nanti PP saya. Ya. Ya. Istri muda ya. Hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pagi. Ya? Pagi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu Maksud mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet? Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja tuh. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncong ini ya. Nah, atasnya. Nah, Iya. iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba sebut. Langsung Oh begitu juga ya, sama. tak ada nyampi. Agaknya Apa kayak ini? Oke. Agak nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia itu punya Saya paham, Pak. ya, 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 Itu nanti PP saya. ya, Istri muda ya, tapi muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi nggak nyampe. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu dan kita. ya Dan kita semua. punya Saya paham, Pak. ya Sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istrinya punya ya. Hari udah. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yudi seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Kurang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok saya depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan.
Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Atasnya? Nah, Iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba sebut. Langsung Oh begitu juga? Iya. Sama? tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau ikut itu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita masuk punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. ya. Itu nanti PP Ya. saya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Ini foto-foto Ya, nggak terlalu netap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud. mengingat di bibi gitu. Kalau mungkin tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gue itu depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada suara atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, Iya. iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba sebut. Langsung Oh begitu juga nih, sama. tak ada nyambi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham sama. ya, Sudah, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, Ari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, kalau pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud. Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok saya depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar begitu ya. langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tak ada nyampi. Agak Apa nyampe. ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya itu di Saya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. ya. Itu nanti PP Ya. saya. Istri muda ya, hari muda. Siap. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. maksud Di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang. Bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang. Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok gue itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan?
Seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Enggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga? Iya. Sama? tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Sakit. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu nanti tak. ya. Nanti tak masuk. Punya Saya paham, Pak. ya, saya bilang Sudah. ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya. Hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak Nggak tahu apa maksud? Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TKU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya.
Sidang ke-9 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, semakin menemukan titik terang bagaimana urutan kejadian pembunuhan itu sampai macet. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dikenal dengan kasus Subang itu memang lambat penanganannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hampir 3 tahun berselang, Mei tahun 2024, kasus tersebut belum kelar dan saat ini baru memasuki masa persidangan. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki.
Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore.